Bumi butuh dengan air hujan. Dan ingat, air hujan itu wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci dan menyucikan. Tapi justru barang yang paling tidak berharga itu air. Aneh tak? Baca ini, karena ini yang dibutuhkan, ini air hujan. Gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan guru bertasbih memujinya, demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakan kepada siapa yang Dia kehendaki, sementara mereka berbantah-bantah tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya. Dilihat di judul surat Ar-Ra'du, nama artinya apa di situ? Petir. Judul nama suratnya di situ. Surat guru. Itu? Perhatikan. Surat ini, surat apa namanya? Surat Ar-Ra'du. Nomor surat ke 13. Juz ke 13. Ayat wa yusabbihur ra'du ayat ke berapa? Itu dia. Sadar nggak kita selama ini? Itu ya. Itu saja satu itu. Dan itu yang menemukan Syarif Rahmat itu. Bukan menemukan, sebetulnya diberitahu saja. Nanti para ahli akan teliti kenapa. Karena saya bukan ahli petir. Tapi dengan satu itu saja, penamaan surat disebut dengan surat Ar-Ra'du. Dia ada di juz ke-13. Kemudian surat nomor 13. Lalu disebut Ar-Ra'dunya di ayat ke-13. Itu sudah. Nggak ada otak manusia yang bisa. Sekarang turun dulu surat Yusuf. Surat ke berapa? Sebelumnya. Makanya bagusnya pegang Quran supaya. Surat Yusuf surat ke-12. Juz ke-12. Yang diceritakan 12 anak Nabi Yakub. Yaitu Syarif Rahmat ini. Bukan untuk sombong, tapi tahadus bin ni'mah, ya. Karena apa? Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu siapapun membacanya pasti akan dapat apa? Manfaat yang di luar dugaannya. Nah, kalau kita bicara tentang Ar-Ra'du, kita mau tidak mau harus merujuk kembali kepada surah Al-Baqarah. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Itu ya. Coba dibaca. Ayat ke 19 ya. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Kegelapan, petir dan kilat. Di situ ra'dun artinya apa?
Petir. Di sini tadi, nah sudahlah. Yang pasti petir dan guru itu biasanya adanya di Mega. Bareng dengan guntur, kan gitu. Kapan biasanya petir, guntur, dan guruh ada? Pada waktu hujan. Ya, silakan ayat pertama lihat. Ar-Ra'du. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Alif Lam Mim Ra, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Baik, saya sudah berulang kali menyampaikan tashbih, penyerupaan atau tamtsil, perumpamaan. Kalau ada langit, maka itu perumpamaan kebesaran Allah. Kalau ada bumi, itu berarti adalah manusia atau hati manusia. Ini dihubungkan. Ya teman-teman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah lah zat yang mengangkat bumi langit bighairi amadin, tanpa ada tiang, tarawunaha, yang kamu lihat tiang itu. Saya tanya sekarang, langit ada tiangnya enggak? Itu makna pertama. Kamu lihat langit itu tidak ada tiangnya. Tapi makna bighairi amadin tarawunaha itu bisa dijadikan sifat, kamu tidak melihat tiangnya. Artinya pakai tiang yang tidak kamu lihat. Berarti ada tiangnya? Ada. Orang umum tidak ada, tapi orang awam, orang alim, orang berilmu tahu ada, cuman tidak kasat mata. Ada penghubungnya. Nah itu kemudian yang orang sebut dengan gravitasi. Ukuran mata kita ini apa sih? Haji Maling lihat Quran aja pakai kacamata? Saya enggak lah. Artinya apa? Kemampuan kita mengidrok dengan penglihatan itu bertingkat-tingkat. Apa yang seseorang tidak lihat bisa jadi orang lain melihat. Dan ada yang semua orang tidak melihat sebetulnya terlihat oleh orang tertentu. Dan yang oleh semua manusia tidak terlihat, oleh malaikat terlihat, bahkan oleh hewan terlihat. Jin kita nggak lihat, ayam lihat. Ya kan? Kalau ada ayam artinya ngelihat jin katanya itu. Nah, ada penghubung antara langit dan bumi. Yaitu apa? Bumi. Ada penghubungnya. Lu kalau putus hubungannya gonjang-ganjing nih. Ada tiangnya, cuma tiangnya sangat halus banget. Ini tiangnya gede-gede begini. Allah tidak perlu tiang yang kelihatan. Apa sih sebetulnya? Di situ unzila ilaika. Dari langit itu turun hujan. Fungsinya apa? Menghidupkan bumi supaya keluar tumbuhan. Hewan berkeriapan. Ini zahir, ini fisik. Tetapi juga di sini ada makhluk yang berasal dari bumi, tapi dia sudah berjiwa. Dia bukan tanah lagi, bahannya tanah. Maka dia butuh siraman, bukan fisiknya saja, tapi jiwanya. Maka Allah turunkan wahyu.
Wahyu untuk makhluk manusia yang terbuat dari tanah, fungsinya sebagaimana hujan untuk makhluk bumi yang memang isinya tanah. Kita bisa membayangkan kalau bumi nggak tersiram hujan kayak apa? Apa yang terjadi? Kering, kemudian berdebu, kemudian tandus, apa lagi? Ya, kering kerontang, tandus, tanpa tanaman, tidak ada kehidupan. Maka butuh kepada siraman air hujan. Kita sering kalau nggak turun hujan setahun dua isi sekolah nangis-nangis, ya kan? Minta-minta itu, tiba-tiba orang pada bisa nangis dalam berdoa itu kan karena laparan. Ya. Kalau nggak bisa ibadah tuh nggak pernah nangis. Gitu. Kalau banyak dosa nggak pernah nangis. Tapi kalau susah, nggak panen, nggak hujan, nangis. Kita ini orang-orang mempermainkan Allah. Nangisnya itu kalau lagi susah doang. Dan orang-orang tertentu itu nangis kalau merasa jauh dari Allah udah nangis dia. Sebentar saja merasa putus dengan Allah nangis dia. Maka buat mereka istighfar itu bahasa kitanya alat bantu lah, alat bantu aja. Karena hatinya udah nyambung. Hanya kenop aja. Kalau buat kita istighfar itu barang mainan karena nggak ada hatinya, mulut aja. Itu kan sama aja main-mainan apa namanya? Bumi butuh dengan air hujan supaya bisa subur, kemudian udaranya bersih. Dan ingat, air hujan itu wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci dan menyucikan. Air yang paling bersih air hujan. Bahkan dia bisa dibikin untuk air aki ya. Bisa. Umumnya kita, tubuh kita butuh air. Tapi justru barang yang paling tidak berharga tuh air. Aneh tak? Mahal mana air murni dengan air kopi? Sebetulnya yang dibutuhkan manusia itu kopi apa air? Ya gitu ya. So, mahal mana air murni dengan Sprite? Mahal yang mana? Sprite. Yang dibutuhkan badan kita Sprite apa air? Dan ironisnya, seringkali air nggak disebut. Padahal dialah inti semuanya. Dan dia yang mempersatukan semuanya. Campur air, gula, kopi. Minum apa? Ayo. Ada nggak? Iya tah, ini nih. Oke, minum apa sih? Minum? Hah? Minum apa? Minum susu. Di mana? Yang dominan apa sebetulnya ini? Air. Yang membuat susu bisa diminum nyaman itu apa? Disebut nggak? Itulah kehidupan. Dan dialah yang mempersatukan kopi dan susu, juga yang mempermudah dia masuk ke dalam mulut saya. Air jasanya. Apa sih yang bikin mempersatukan tembok ini semua? Sebut nggak? Ini semen, pasir, batu diaduk, bisanya bersatu diikat oleh apa? Manusia bisa bersatu kalau pakai Quran, gitu loh maksud saya. Tapi kalau sudah bersatu, kalau sudah indah Qurannya nggak disebut. Kan gitu. Dalam kehidupan ini orang-orang Quran itu berfungsi menyatukan manusia.
Tapi kalau sudah sukses, ulamanya nggak dianggap, itu biasa aja kok. Iya kan? Nah dah, nanti jadi kesel kita, nggak boleh ya. Badan kita butuh air, tapi kadang-kadang kita mengingkari jasa air. Itu fakta. Tapi tidak apa-apa. Wong air itu tidak butuh penghargaan. Dia dicampur aduk, memang sudah tugasnya. Dari sononya tugas dia memang suruh itu. Tolong dipersatukan itu. Semen, pasir, dan batu. Satukan ya air. Ya sudah tugasnya. Hanya para insinyur dan tukang bangunan yang sadar betul betapa besarnya kebutuhan kita pada air. Nah, Nusantara ini kan kepulauan air. Makanya di Indonesia paling banyak orang yang membaca Quran. Sembala, ambang. Udara nih kotor nih, polusi. Nggak bisa dibersihkan. Nggak usah khawatir. Begitu turun hujan bersih polusinya. Makanya ini bukan karena ini ya. Di Indonesia boleh cemas orang dengan rokok. Tapi begitu hujan juga hilang juga polusinya lah. Dan pohon tembakau juga itu termasuk yang menyerap polusi kan. Pohonnya. Nah tembakonya jadi polusi. Kalau sudah jadi alumni yang ngawur ya begitu. Sama dengan santri di pondoknya wiridan melulu, begitu keluar jadi ada di kemarin saya sampai di daerah Terbanggi, Palembang itu. Ada santri alumni pesantren besar Jawa Timur masuk Kristen. Hanya karena diangkat jadi kepala sekolah. Alim orangnya, pinter namanya. Tahunan pondoknya. Sudah termasuk yang pinter di pondoknya dulu, yang hebatnya. Dah ya. Bumi butuh dengan air. Kalau tidak ada air, bumi mati. Ya. Hati manusia butuh dengan wahyu Allah. Tanpa wahyu Allah, hati manusia mati. Dan kematian hati manusia bisa menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan-hewan. Nah, tapi air hujan itu suka ada temannya. Apa temannya? Petir, guntur, guruh, ya? Itu bareng tuh, paket itu. Angin tentunya. Orang yang berakal sehat akan berkonsentrasi bagaimana memanfaatkan curah hujannya. Ya kan? Dia akan lihat pada kepentingan hujannya. Tapi orang yang bodoh takut dengan petirnya, tidak mau mengambil hujannya. Yang dipikirin petirnya mulu. Berapa banyak orang sekarang yang menjadi kaya gara-gara air hujan. Tapi banyak orang yang justru karena tidak mau hujan, pokoknya enggak sama sekali mau, nutup telinga takut kena petirnya, takut dengar suara kencangnya. Akhirnya dia tidak ngurusin air hujan. Begitulah Al-Quran. Al-Quran itu menghidupkan, tetapi di dalamnya tuh ada kritikan, ada sindiran, ada ancaman. Kalau kamu nggak mau kesambar petir, ya kamu tahu ambil tempat yang aman. Airnya mah ambil, jangan dicaci maki. Sialan tuh air turun gara-gara air jadi ada petir. Lihat ayat ketiga. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
Yuk. Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Adanya sungai karena apa? Karena ada air yang bergerak cepat dan keras, atau besar dan terus menerus. Air itu adanya di mana? Air yang membentuk sungai itu ada di mana? Di gunung, ya kan? Nah, di Al-Baqarah sudah dulu kan? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dari batu-batu ada yang memancar daripadanya sungai-sungai. Jadi pembentukan, ini ilmu geologi zaman kita SD ya. Sekarang udah hilang lah. Sekarang yang kan cuma satu, matematika doang. Terutama ibu-ibu, semua ilmu gak ada gunanya. Yang paling berguna matematika. 10 kilo berapa ya, 5 kilo berapa ya. Satu ilmu doang, yang lain hilang. Tuh. Wa walladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiha. Bentuk gunung-gunung baru wa anharo. Jadi daerah-daerah yang banyak gunungnya dan banyak curah hujannya itu akan banyak sungai-sungainya. Maka setelah dibentuk oleh Allah selama ribuan tahun prosesnya terbentuk sungai. Satu, jangan cemari dan rusak sungainya. Dua, jangan gunduli hutannya, apalagi dibongkar. Itu akan mematikan sungainya. Mati gunungnya, mati sungainya, banjir daratannya. Nah, nanti ngomong kayak gini nanti dikira Menteri Desa tertinggal, itu ikutan ngomong. Artinya apa? Saya sudah sering mengatakan juga, gunung itu adalah simbol satu manusia, makhluk yang berada di tengah kehidupan tapi di atas rata-rata. Bukan fisiknya. Bukan fisiknya. Dia seperti gunung. Wal jibala autada, fungsinya itu paku sekaligus juga menjadi penampung yang nanti akan menyalurkan anugerah Allah. Itu adalah ulama. Ulama. Mereka seperti gunung-gunung. Sengaja Allah ciptakan ulama itu untuk apa sih? Supaya menampung firman Allah yang banyak. Nah, firman tadi nanti disebarkan di tengah masyarakat. Ada jaringannya, tempat lewatnya fatwa para ulama. Semua kawasan di sekitar gunung itu yang dilewati sungai itu menikmati siraman airnya. Ada yang ke sawah, ada yang ke kebun, ada yang ke rumah-rumah. Itu air sungai tadi itu kiriman dari gunung. Kalaulah bisa sebuah negara, kalau rakyatnya mau baik, maka pastikan bahwa sumber pemikiran dan konsepnya itu dari ulama. Karena ulama itu menyimpan wahyu Allah. Beruntunglah Indonesia. Beruntung Indonesia. Karena negara ini dibentuk oleh pemikiran para ulama. Jangan main-main. Siapa yang tidak tahu Mbah Hasyim Asy'ari? Setelah itu ada Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Adikusumo. Siapa yang tidak tahu? Itu ulama semua. Dari pemikiran mereka itulah kemudian lahir bentuk negara Indonesia ini. Langit ya, air hujan turun ke gunung, ditampung nih air sini, terus dialirkan ke sungai. Dari sungai ini nanti ada yang ke kebun, sawah, rumah. Di sini juga ada ikannya. Lihat, sumbernya satu. Terbentuknya sungai karena ada gerakan air, ada batu yang pecah,
Karena nanti kalau gunung yang tidak ada batunya nggak bisa nahan air kan? Ada uratnya itu. Alir. Nanti di sini jadi pohon subur-subur. Ini orang segar-segar, hidup-hidup. Yusqa bima'i wahid. Lihat ayat keempat. Silakan baca ayat keempat. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun. Baca. Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lain dalam hal rasanya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Nih, dari hujan ini nanti kawasan buminya kan beda-beda. Ini gembur, ini. Dan masing-masing tanah tadi akan menghasilkan tumbuhan yang berbeda pula. Kawasan ini akan menghasilkan pohon ini. Kawasan ini penghasil buah ini. Kawasan ini penghasil kembang ini. Orang tahu kalau disebut ada bunga sakura di mana? Gampang aja kan nyebutnya kan? Kalau di Timur Tengah buah apa? Oh itu yang cepat. Oh, ada burung cendrawasih di mana? Itu kan. Qita'un mutajawiratun. Potongan-potongan bumi yang saling berdampingan. Saling berdampingan ini jangan dipisahkan. Biarkan dia nempel tapi beda-beda, tapi nempel. Ini loh bineka itu begini. Nempel tapi beda. Beda tapi nempel. Itu belum lagi nanti antara air yang asin dengan yang tawar. Nempel kan? Antara air sungai dengan lautan nempel enggak? Tapi nggak saling menyerang. Atau ya udah desintegrasi aja. Misah sini ini air sampai lenggit, enggak, nempel aja. Itu kehidupan. Baik. Yusqa ma'i wahid. Ini semuanya macam-macam hewan, macam-macam tumbuhan, macam-macam bunga dan buah itu disirami dengan air yang satu, tetapi nah memang masing-masing buah beda satu dengan yang lain. Faddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Sebahagian buah kami lebihkan, kami unggulkan dari buah yang lain. Memang kami yang bikin kok. Yusqa bima'i wahid. Airnya bareng turunnya sama. Tapi karena pohonnya beda, maka buahnya juga beda. Sampai kapanpun cabai ya pedes. Sampai kapanpun yang namanya mangga, kalau matang. Jadi jangan suka makan mangga yang belum matang ya. Gitu loh. Nah, saya ngajinya nggak mau sama kiai yang belum matang dulu. Encret. Ya di karbit ya. Beda-beda ya. Ada yang manis, ada yang asem, ada yang pahit, ada yang pedas, ada yang peher. Ya itu Allah jatah. Allah jatah untuk menunjukkan betapa Allah tuh kuasa dengan segala-galanya. Dengan air satu saja keluarnya macam-macam. Tapi bentuknya tadi itu tergantung potensi yang ada di tanahnya ini. Artinya apa? Al-Quran akan turun pada manusia, tetapi nanti tampilnya manusia akan beda-beda. Satu, ada yang memang dia dikasih Quran malah tambah pedas, memang aslinya pedas dia mah. Itu hatinya hati pedas. Ada yang keluarnya manis, ya hatinya manis. Dia hanya menyiram saja. Nanti ini akan ada kiasan yang lain ya, kita tunggu dulu kiasan yang lain. Nah, yusqa bima'i wahid, disiram dengan air yang sama. Allah mau apa sih bilang kita? Begitu Quran turun, begitu hujan turun di kawasan yang berbeda, maka akan memunculkan hasil bumi yang beda pula. Begitu Quran turun kepada umat manusia, pasti tampilannya beda meskipun sama. Itu yang sering saya sampaikan. Qurannya sama, turun di otak yang beda. Maka akan beda pula apa yang dihasilkan kesimpulannya. Itulah fikih. Itulah aqaid, furu'ul akidah.
furu'ul ibadah, ranting-rantingnya. Tapi kalau dibongkar di bawah pohon, apa yang ada? Itu yang bikin dia jadi keluar daun pahit, keluar bunga harum tuh aslinya apa? Air. Airnya kesana, ma'im wahid. Jadi lihatlah saudaramu dengan cara pandang kau melihat pohon-pohon yang beragam itu. Jangan kau bilang ini pedas kurang ajar, kamu butuh satu saat dengan yang pedas. Jangan buang tuh yang asam-asam, buat apa satu saat butuh yang asam. Ini pohon pahit dibabat saja, nanti kamu kencing manis cari-nyari yang pahit. Dan kamu sadar bahwa di balik semua pohon yang kata matamu indah, kata matamu jelek, jangan bantai yang jelek, karena tanpa yang jelek kau tidak akan tahu mana yang indah. Ya, cobalah turun ke bawah, renungkan betul. Oh iya, ternyata akarnya nyerap airnya dari langit. Yang ini juga airnya dari langit. Kok sama ya? Ya, memang Allah kehendaki ada keragaman di situ. Ayat yang dibaca beda, orang yang baca akan beda kesimpulannya, beda pemahamannya. Jangan pertentangkan, hargai pendapat orang. Kalau ditelusuri semua madhab, Quran sunnah semua juga, Quran dan hadis semua juga. Hamba yang dimuliakan, ini pesan. Hati-hati kalau hujan turun, jangan biarkan anak-anak bermain, sebab akalnya belum siap. Nanti dia cari tempat yang yang asik ini tanah lapang, sambar beledek. Namanya anak-anak. Pun Al-Quran, jangan biarkan anak-anak ngomong, rusak nanti. Dewasakan dulu pikirannya, dewasakan ilmunya, dewasakan kesiapan mentalnya. Ketika baca Quran maka dia akan tahu sebetulnya mana yang harus diambil, mana yang harus dihindari, dan tahu cara bagaimana menghindari supaya tidak disambar petir. Ya memang kalau sekarang mah sudah ada penangkal petir kan. Jadi ilmu anti sesat, wah gitu, anti kesesatan. Hebatnya di tanah Jawa ini falsafah. Tanah Jawa punya orang yang bisa nangkap petir, Ki Ageng Selo. Wah. Jadi walaupun datang petir kayak apa ya, kan ada tuh kemarin saya tuh diundang haul Ki Ageng Selo di Grobogan, tapi tiba-tiba corona. Ya. Ini boleh dibilang falsafah, boleh dibilang mungkin dongeng atau cerita fakta, tapi hidup di tengah masyarakat. Ki Ageng Selo isi turun Brawijaya, urip ana donya, urip ana donya. Itu. Garap sawah saben dina, samber bledek nanging dasar wong digdaya, bledeke dicekel, dikuncara kerangkeng waja. Gandri ala gandri, aku anak Ki Ageng Selo. Gandri ala gandri, ana bledek kowe muni yo. Itu ada lagunya itu. Jangan dikira nggak ngerti lagu Jawa apa, saya tahu. Nah, tapi ngambilnya daun gandri yang buat bedil-bedilan itu, ya tak? Tor gitu pakai, mesti ini nggak ngalami kayak itu. Jadi bambu kecil, ya, bukan kelor, pelor. Jadi ada pohon gandri, tuh, gandri kecil-kecil, masukin nembak, tor itu pedes banget itu. Tapi kalau misalnya kita mau ke sawah supaya nggak kena hujan, tudung tempelin daun gandri, ya tak? Lah ya nggak tahu lah, namanya orang sugesti. Tapi lihat, dikuncorok rangkeng moco. Jadi petir itu ditangkal rangkeng moco. Sekarang
Penangkal petir bahannya apa dia? Logam apa tuh? Bahannya apa? Maksudnya? Tembaga toh? Itu sebetulnya. Orang Jawa ini musrak musrik, jangan begitu cara berpikirnya. Ki Ageng Selo sudah ngasih ilmu kita semua. Penangkal petir bahannya tembaga. Itu sebetulnya. Oh, orang Indonesia tuh hebat nih, kita aja yang bodoh. Sekarang penangkal petir apa bahannya? Tembaga kan? Itu Ki Ageng Selo tuh. Ya itu sih bela diri aja itu. Lah, ayo hujan turun, pinter-pinteran kita ngambil air hujan lah. Baru tahu betapa susahnya tidak ada air, betapa butuhnya dengan hujan kalau berada di daerah sulit air. Alhamdulillah barusan saya ditelepon sama Ketua Padasuka Jawa Tengah, Gus Yayan. Per hari ini insya Allah selesai perbaikan mesin air, pompa air digendayakan itu. Nah ini maksud saya gini, Gendayakan Paranggupito itu kawasan yang konon katanya laut mengering. Dari zaman Nabi Adam barangkali nggak pernah ada air. Jadi mereka ketika butuh air menyiapkan penampungan yang besar depan rumahnya tuh. Kalau musim hujan kan penuh tuh. Nah, mereka kasih piara sapi biasa sapi. Nanti begitu musim kering kan nggak ada air sama sekali karena di tanahnya nggak ada air. Jual sapi buat beli air. Itu ide asalnya kita mencari sumur di bawah tanah itu. Kedalaman 200 meter itu. Maksud saya begini, begitu bersemangatnya orang ingin menyelamatkan kehidupan fisiknya, direwangi piara sapi, masang penampungan air yang besar untuk jaga-jaga musim kering. Apa yang kita siapkan hari ini? Jaga-jaga nanti hati kita kering. Maka mumpung masih kita diberi hidup, bacalah Al-Quran. Orang yang tiap hari baca Quran itu sama dengan orang yang menampung air di halaman rumahnya. Nggak akan kesulitan hidupnya, bahagia, tenang hatinya. Jadikan Quran sebagai bacaan wajib tiap hari. Yang lain nomor sekian lah. Saya ini mungkin karena umur sudah cukup lah. Ada mungkin 1000 buku sudah dibaca ya. Tapi pada akhirnya, sehebat apapun kata orang tentang buku bacaan, tidak seindah Al-Quran. Boleh buktikan. Berapa perpustakaan saya kunjungi, berapa banyak buku saya baca. Tapi ketika saya baca Quran seakan-akan ada yang berkata, ayo, apa hebatnya yang lain itu? Tentu yang dimaksud adalah ilmu-ilmu yang diisyaratkan di dalam Al-Quran sesungguhnya lebih kita butuhkan daripada yang lainnya. Setinggi teknologi pun kayak apa? Sok. Sekarang makanan enak dan badan enak. Pilih mana kita? Pilih makanan lezat tapi badan gak enak, atau makanan sederhana tapi badan enak, pilih yang mana? Tapi banyak manusia yang berpikir singkat, yang penting enak di lidah. Itu. Bagi anak muda yang kena nafsu kan, yang penting keren. Banyak orang yang makan mencari rumah makan hanya dasarnya supaya keren. Padahal mah gak enak-enak acan lah. Gitu-gitu aja. Bangunannya mewah, pelayannya juga, ya pakaiannya pendek-pendek. Gitu loh. Situ. Padahal makanan itu adalah untuk membahagiakan lidah dan badan kita.
Kadang-kadang masakan nenek-nenek lebih enak daripada yang itu kan. Tapi kalian kan nggak ngelihat makanannya. Hah? Lihat yang dagang sama tempatnya kan. Kenapa? Karena selama makan yang dilihatin bukan nasinya. Gitu. Mahal aja nggak nawar. Coba yang jual nenek-nenek. Nggak salah ini mahal amat nih. Baca ini. Semua bacaan boleh dibaca. Baca ini. Karena ini yang dibutuhkan. Ini air hujan. Gitu loh. Malah sinetron tuh ya kayak air kopi aja. Air hujannya ya ini. Saya tidak sedang memprovokasi supaya pabrik dinaikin harganya, enggak lah. Ya bukan itu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pada akhirnya mau jadi seperti apa kualitas sebuah pohon, hidup atau mati bahkan, rimbun atau kering, kurus kerontang, segar, rimbun dan buahnya sempurna, sangat bergantung berapa banyak dia disirami air hujan. Mau seperti apa kita semua ini, mau jadi orang model apa, kayak apa ibadahnya, seperti apa akhlaknya, tergantung bagaimana sikap kita kepada Al-Quran. Itu aja. Kita butuh dengan Al-Quran supaya hidup hati kita, jiwa kita. Tapi ya hati-hati, kadang-kadang ada pohon-pohon yang kerendam, pohon hujan. Bukannya subur malah busuk. Itu karena airnya ditaruh di sampingnya. Tapi kalau airnya diresapkan ya jadi. Itu ibarat bagi manusia yang menumpuk ilmu Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Al-Quran hanya dijadikan bahan diskusi, bahan debat, bahan saling melemahkan dengan yang lain, adu argumentasi. Tidak. Kita baca Quran, kita resapkan ke dalam akal dan hati kita. Nah setelah itu nanti akan keluarlah daun-daun segar, bunga-bunga yang harum dan buah-buah yang manis berupa akhlakul karimah. Jangan sibukkan kita hanya berdebat, pamer pinter-pinter Quran, gak ada gunanya. Itu sama saja dengan pohon yang disiram hujan tapi dia tidak menyerap dengan akarnya, terendam, dia malah menjadi busuk.